Halo Sobat Kahledang, kembali lagi di Seruput Manja seputar Perumdam TKR. Mari menjawab. Gimana kabarnya nih semuanya? Semoga semuanya sehat-sehat selalu ya. Nah, seperti biasa, seperti episode-episode sebelumnya nih, saya jalan-jalan ke beberapa wilayah cabang dan juga wilayah di Perumdam TKR. Nah, sekarang hari ini saya sedang berada di salah satu cabang milik Perumdam TKR, yaitu di cabang Citra Raya. Nah, di samping saya sudah ada Bapak. Pak, Assalamualaikum. Selamat siang, Pak. Apa kabar nih, Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah, Pak, saya nih, ini kan Citra Raya nih, Pak. Kemarin saya sempat lihat-lihat cek sosial media Perumdam TKR. Banyak nih, Pak, keluhan terkait air keruh. Nah, kira-kira ada nggak sih, Pak, upaya dari Bapak sendiri khususnya terkait keluhan tersebut? Bisa dikasih tahu ke kita nggak, Pak, upaya-upaya yang dilakukan cabang Citra Raya sendiri, Pak? Iya, kalau upaya sih jelas kita pasti ada dalam hal penanganan air keruh tadi, gitu kan. Upaya kami untuk jangka pendek, gitu kan. Yang pertama adalah kita kondisikan untuk flushing, seperti itu. Flushing baik itu di hidran dan WO existing, wash out. Nah, yang kedua, apabila misalkan tidak terdapat WO, kita tambahkan WO-nya seperti itu. Nah, yang kedua, keruh itu juga kita kuras di SL konsumennya, seperti itu. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, untuk mengurangi keruh tadi, kita lakukan penambahan daripada gas klor. Seperti itu. Nah, jadi inilah yang untuk jangka pendeknya kita lakukan. Keruh tadi itu penyebabnya itu akibat dari turbulensi aliran di dalam pipa, dan juga yang kedua SL-nya ini juga banyak yang korosif. Seperti itu. Betul. Nah, upaya-upaya jangka pendek tadi kita juga sudah buat, gitu kan, untuk supaya layanan ini menjadi baik. Masalah tadi yang turbulensi tadi, kita sudah lakukan mapping aliran seperti itu. Contohnya kita ada 4 booster, gitu kan. Maksud saya itu 2 booster di Kebun Raya dan di booster 1 di depan, gitu kan, di dekat perumahan klaster Avante, seperti itu. Nah, 2 IPA kita. Nah, mapping aliran ini tadi, gitu kan, di mana Serdang Asri dan Kebun Raya tadi, karena tadi ada terjadinya buka tutup valve tadi, kita coba pasang valve di depan Grand Cluster Seina tadi. Nah, alhamdulillah sudah kita pasang pencegahan daripada turbulensi aliran tadi. Alhamdulillah sedikit-sedikit pelan-pelan berangsur aliran sudah membaik dan kekeruhan tadi sudah berkurang sama sekali. Seperti itu, Farah. Nah, Pak, tapi kan tadi Bapak jelasin flushing sama WO tadi apa ya? Mungkin bisa dijelasin sedikit, Pak, tujuan dari flushing sendiri itu apa, Pak? Jadi biar teman-teman tahu nih, Pak. Oh, gitu. Flushing gitu. Flushing itu sebenarnya bagian dari pik busa. Jadi itu adalah pencucian pipa. Jadi kondisi kekeruhan tadi kita buang, gitu kan, sehingga dikondisikan untuk mendapatkan air yang bersih, seperti itu. Nah, Pak, kita keasikan ngobrol nih, Pak, sampai lupa kenalan. Nah, Bapak mungkin bisa perkenalkan diri ke teman-teman Kang Ledeng nih, Pak. Iya. Siapa di sini gitu, Pak? Boleh, Pak? Oh iya. Saya Baya Pengiluan Hatta. Saya kepala cabang Citra Raya, seperti itu. Nah, di sini saya baru 4 bulan. Berarti lama Bapak di Citra Raya baru 4 bulan ya? Iya, betul. Kalau untuk bergabung di Perumdam TKR sendiri nih, Pak, udah berapa lama, Pak? Kalau bergabung cukup lama juga, Desara. Berapa lama tuh, Pak? Betul.
Jadi saya bergabung di PDAM itu tahun 99. Wow, saya baru dulu. 1 tahun nih. Baru ini udah lama banget ya Pak berarti. Betul. Sebelum jadi kepala cabang di Citra Raya di mana Pak sebelumnya? Nah, kebetulan alhamdulillah, makanya saya infokan ke Sarah. Sebelum saya kepala cabang Citra Raya, tahun 99 saya masuk itu banyak saya melalang buana di bagian-bagian di Perimbang TKR. Pertama itu saya masuk itu tahun 99 di perencanaan teknik, gitu kan. Saya sempat jadi kasub perencanaan teknik. Itu terus yang kedua saya masuk di audit. Di audit di Satuan Pengawas Internal. Kebetulan saya di situ inspektur pembantu bidang teknik. Seperti itu. Oh, berarti memang bidang teknik ya Pak Iya, ya, khususnya gitu kan. gitu. Saya di audit, terus pindah lagi saya di Litbang. Seperti itu. Itu jaraknya lama-lama Pak? Iya, kira-kira 3 tahun. 3 tahun. Saya pindah ke Litbang, itu bagian penelitian, gitu kan. Dari di Litbang, saya masuk ke monitoring evaluasi di transmisi distribusi. Seperti itu. Nah, di transmisi distribusi ini saya kebetulan kemarin menangani masalah NRW, joining system, sama pengendalian daripada aliran. Berarti bisa dibilang sudah cukup memahami apa ya terkait air gitu. Nah, kalau di kepala cabang Citra Raya sendiri, Bapak tugasnya kan pasti banyak Pak, dibantu oleh siapa saja sih Pak? Oh iya, nah sebelum tadi Sarah, saya di TD tadi, ada sedikit yang belum saya informasikan. Saat saya di TD, gitu kan, itu saya pegang di Kabak Tandis. Nah itulah yang kita bisa membagi aliran kota kabupaten. Nah di situ saya juga banyak itu tantangannya waktu pas saya jadi Kabak TD kemarin, gitu kan, partisipasi di PDAM. Nah kita disitulah memperkenalkan itu yang dinamakan manajemen flow, gitu kan, manajemen flow sama NRW. Di situ ya Pak ya? Betul. Nah saya dikasih kesempatan lagi baru jadi kepala cabang Serpong. Berarti di Serpong. Betul. Nah itu juga tantangannya menarik juga di sana. Seperti itu. Alhamdulillah kita ada satu case di mana Gria Serpong itu yang tadinya aliran itu banyak komplain. Alhamdulillah pas saya saat di sana itu, gitulah kondisi sampai saya tinggal itu kondisi sudah membaik karena kita ada pemasangan inline pump di Serpong tadi. Nah terus saya pindah lagi ke Tiga Raksa. Berarti pindah. Kepala wilayah Tiga Raksa. Kepala Tiga Raksa. Kemarin kebetulan saya dapat tugas itu memasarkan SL sama memanage konsumen. Nah kita sampai di Tiga Raksa, target kita tercapai. Saya ditarik lagi di pusat, seperti itu. Balik lagi di pusat, saya masuk di sekretariatan KSSP. Betul. Nah di situ itulah bidangnya beda. Saya tadinya teknik menjadi non teknik, tapi yang saya bisa ambil adalah hubungan, seperti itu. Nah setelah di SSP, gitu kan, saya ditugaskan lagi baru nih di Citra Raya, seperti itu. Nah inilah yang mungkin perjalanan daripada panjang juga, seperti itu. Nah kembali lagi tadi pertanyaan Sarah tadi, saya di sini dibantu oleh 4 kasih. 1 kasih umum, kedua kasih produksi, ketiga kasih teknik, keempat kasih hublang. Seperti itu. Berarti total pegawai di sini berapa orang Pak? Ada sekitar, kalau di sini kan pegawai ya, karyawan dan karyawati itu ada sekitar 26. Iya, betul. Nah Citra Raya kan tadi saya lihat, saya baru pertama kali nih Pak datang ke daerah Citra Raya dan luas banget ya Pak ya. Betul. Nah, betul. Kira-kira Citra Raya ini melayani daerah mana saja Pak dari cabang Citra Raya? Oh ya, untuk cabang Citra Raya melayani 2 area.
satu Kecamatan Panongan, kedua Kecamatan Cikupa. Berarti dua daerah. Dua daerah seperti itu. Sebelah kirinya itu. Berarti itu domestik perumahan ya Pak ya? Iya, domestik perumahan. Nah, selain perumahan, kira-kira melayani kelas sosial mana lagi nih Pak? Selain perumahan aja, apakah melayani seperti rumah sakit atau pabrik seperti itu Pak dari Citra Raya sendiri? Ya, kita melayani rumah sakit juga, rumah sakit Citra, gitu kan kita layani dengan kebutuhan dia kurang lebih kira-kira 5 sampai 10 liter per detik. Seperti itu. Ya, berarti rumah sakit ya Pak ya? Iya, rumah nah, sakit. Tadi berarti kan selain perumahan juga ada rumah sakit, berarti kan banyak sekali Pak. Kira-kira total dari pelanggan dari Citra Raya sendiri berapa Pak? 14.582 sambungan langganan. Berarti itu total semuanya ya Pak? Iya, dari betul, semuanya betul. Gitu. Nah, kalau kemarin kan Pak terkait pelanggan nih Pak, kan RPJMD tahun ini untuk 2023 kan Kabupaten Tangerang khususnya Perumdam TKR menargetkan 60%. Iya. Nah, kira-kira ada trik-trik khusus nggak Pak dari Bapak sebagai Kepala Cabang Citra Raya nih Pak untuk meningkatkan SL baru nih Pak di tahun ini? Oh iya ada. Jadi strategi kita adalah satu, yang paling utama itu adalah kita optimalkan IPA, instalasi pengolahan air. Jadi nanti kita di program di 2023 ini kita akan ada upgrade IPA Serdang Asri dan juga IPA Taman Puspita. Dari upgrade ini kami yakin gitu loh akan ada penambahan konsumen. Selain juga penambahan konsumen, juga akan ada penambahan pemakaian. Otomatis kalau penambahan pemakaian akan meningkatkan pendapatan. Seperti itu. Betul, dan kami yakin sampai dengan akhir Desember 2023 itu 300 sambungan langganan target kita itu bisa kecapai. Dan tahun 2022 saja target kami 300 gitu kan, itu juga sudah tercapai. Seperti itu. Berarti untuk tadi kan up rating ya Pak ya? Iya. Up rating sendiri tuh dari berapa ke berapa sih Pak kalau kita boleh tahu? Jadi misal yang saya dengar kemarin katanya 25 menjadi berapa gitu Pak yang akan ditingkatkan di cabang Citra Raya sendiri? Kalau di yang tadi Dek Sarah itu bicarakan itu ya, di Serdang Asri itu existing itu 25 liter per detik, itu nanti kita akan upgrade menjadi 40 sampai 50 liter per detik. Nah, kalau yang di Taman Puspita dari 80 kita upgrade menjadi 120. Berarti lumayan banyak ya Pak. Lumayan banyak. Dan itulah yang nanti akan menjawab semua dari keluhan permasalahan yang seperti air keruh tadi ya Pak. Betul. Ya? Nah, tadi kan air keruh juga berarti salah satu yang akan dituntaskan ya Pak ya di tahun ini gitu Pak. Nah, ada jadwal khusus nggak sih Pak untuk tadi mengurangi air keruh dengan flushing tadi ya Pak? Nah, kira-kira ada jadwal khusus nggak Pak untuk flushing sendiri Pak? Ada. Kita memang kasih teknik, sudah saya instruksikan dalam hal penjadwalan flushing, di mana titik-titik tertentu. Jadi gini juga Desara. Jadi ada juga titik gitu kan, yang memang penghuninya masih sedikit. Gitu kan ya. Nah, itu yang juga kita himbau kepada developer supaya cepat-cepat dihuni. Kenapa? Gitu kan, supaya tadi pengendapan air di dalam pipa itu supaya bisa berjalan dengan baik, sehingga kekeruhan tadi akan bisa lebih diperkecil. Seperti itu. Untuk ini kan sudah memasuki tahun 2023 ya Pak Iya. Tadi masalah flushing insya Allah akan diselesaikan tahun ini Insya gitu, Allah, Pak. Insya Allah. Nah, untuk upaya agar supply demand-nya tuh balance gitu Pak di Citra Raya tuh apa yang diusahakan Pak selain mungkin flushing dan yang lainnya gitu Pak, apa yang dilakukan? Iya. Tadi kan saya sudah bicara masalah jangka pendek. Jangka pendek kita adalah satu, pembuatan WO wash out gitu kan. Kedua adalah kita lakukan flushing gitu kan, baik itu flushing di diameter besar maupun di SL-nya gitu kan. Nah, yang ketiga itu adalah SL korosif gitu kan, untuk jangka pendek. Untuk jangka panjangnya, satu adalah upgrade daripada IPA
ya, Pak, betul. Nah, yang kedua yang lebih penting ini, yang lebih penting lagi, Dek Sarah, adalah review jaringan. Seperti itu. Jadi review jaringan kayak gini. Dulu itu kan kita cabang Citra ini kan berdiri karena hibah daripada developer Citra itu sendiri. Di mana zaman terdahulu itu desain daripada pipanya tadi itu mengikuti daripada pembangunan. Jadi dia tidak memang awalnya itu makro, tapi pembangunannya itu mikro. Jadi staging. Nah, staging ini gitu kan di dalam desain pipanya, diameternya itu mereka mengikuti daripada kebutuhan existing. Seperti itu. Padahal kalau misalkan di makronya, contohnya saya kasih gambar, di makronya itu mereka harus pakai misalkan diameter 400 misalkan, seperti itu kan. Karena tadi mereka bangunnya dengan staging, mereka bangun dengan diameter 200 kayak gitu. Nah, disitulah makanya saya bilang langkah untuk jangka panjangnya itu pertama kita optimalisasi IPA tadi gitu kan, ditambah nanti yang langkah kedua adalah kita review daripada jaringan tadi, sehingga kita dapat melakukan manajemen flow tadi. Dengan jadi bisa kedepannya lebih mudah ya Pak, betul, ya diatur gitu. Betul. Ya, Pak. Begitu yang kedua kita sudah lakukan manajemen flow, baru nanti kita lakukan peak busa, pencucian pipa secara global. Jadi kan gini Dek Sarah ya, kita kan bisa paham sendiri kan. Di Citra itu ada 42 klaster, gitu kan? Satu pipa JDU, kedua pipa retikulasi. Coba dibayangin, itu kurang lebih pasti gambarannya tuh panjangnya tuh lebih dari 100 km. Ya, tuh kan ya? Karena dia belok-belok gitu kan. Nah, kita ambillah kurang lebih misalkan 150 km dikali diameter pipa, berapa kubikasinya itu? Tuh kan, banyak kan? Ya. Nah, kalau kita misalkan buang secara serentak, wah, berapa lama kita harus mengisi kembali kan? Betul kan? Ya, pasti juga layanan akan terganggu. Ya, betul. Nah, inilah yang kita juga coba kasih keterangan sama pengurus RT atau RW gitu kan. Dalam hal pembenahan ini, kita juga perlu waktu ya. Saat misalkan sudah kebayang tadi volumenya sekian puluh ribu kubik gitu kan, jadi dengan peak busa tadi secara section kita buang gitu loh, secara section kita buang. Itu terjadi saat Perumdam dulu tahun 2000-an. Nah, sudah lama. Jadi Perumdam dulu juga tahun 2000-an hampir sama kita komplainnya seperti yang keadaan sekarang di Citra. Karena kemarin di 2000 sampai dengan 2023 kita sudah banyak tindakan di pipa induk maupun tidak retikulasi. Ya sekarang kan layanan Perumdam khususnya di kota sama kalau di kabupaten sudah banyak ada peningkatan. Nah, itulah yang kita lakukan nanti di cabang Citra Raya. Gitu loh. Nah, jadi kalau kita sudah lakukan peak busa, kita sudah lakukan manajemen flow, kita sudah optimalkan IPA, insya Allah itu layanan akan lebih optimal. Berarti jangka panjangnya itu beberapa tahap ya Pak ya, cara yang akan dilakukan gitu. Nah, menanggapi tadi kan beberapa hal yang akan dilakukan gitu Pak. Nah, kira-kira ada tantangan terbesar nggak sih Pak yang Bapak hadapi selama ini untuk menambah cakupan layanan atau selama di Citra Raya gitu Pak? Ada yang tantangan yang paling berat lah, yang paling besar yang Bapak rasakan gitu Pak selama menjadi kepala cabang gitu? Iya, kalau tantangan paling besar gitu kan, itu bagaimana kita memberikan informasi kepada pelanggan gitu kan, bahwa satu adalah dalam hal pembenahan sistem maupun jaringan itu pasti perlu waktu gitu kan. Nah, makanya kami sering minta doa kepada konsumen supaya dalam hal pelaksanaan kami ini tidak banyak kendala. Itu yang pertama, tantangan kami.
Yang kedua adalah bagaimana memberikan gambaran kepada customer bahwa air kita itu layak, seperti itu. Karena memang inilah yang kami nanti akan berkomunikasi dan koordinasi dengan SSP untuk sering melakukan sosialisasi. Karena kan sesuatu itu kalau misalkan ada perpindahan gitu kan, pasti kan juga kan kita perlu waktu untuk pembenahan, ya, betul, seperti Pak. itu. Berarti lebih ke tantangan untuk mensosialisasikan ke masyarakatnya ya Pak. Dibutuhkan juga banyak pihak untuk membantu Citra Raya sendiri. Betul. Ya, Pak. Kalau masalah teknisnya kebetulan juga saya dari teknik lingkungan, kemungkinan juga masih bisa kita bisa atasi. Tahu lah ya itu. Pak. Iya. Nah, berhubung tadi Bapak sudah 20 tahun lebih berarti ya Pak ya di sini lebih. di Perumdam gitu Pak. Betul, nah, lebih. Suka duka nih Pak, Bapak sudah bekerja di Perumdam, apa aja Pak? Boleh ceritain nggak Pak ke kita? Terus terang kalau dukanya saya nggak ada. Nggak ada Pak. Kenapa saya bilang dukanya nggak ada? Karena ya itulah resiko kita menjadi pegawai, gitu kan? Begitu kita bekerja. Tapi kalau sukanya banyak. Apa Betul. Pak? Nah, jadi sukanya itu adalah saya dikasih kesempatan oleh Tuhan untuk banyak-banyak mencari pahala. Seperti itu. Itu yang saya suka. Kenapa? Karena saat kita memberikan layanan terbaik, gitu kan? Saat kita memberikan produksi terbaik kepada konsumen, nah saya yakin itu akan menambah daripada pahala kita. Seperti itu. Jadi sukanya banyak. Banyak ya. Betul, gitu. Nah, Pak, karena Bapak kan di sini dibantu oleh berapa tadi? 24 ya, Pak? 26 ya, Pak ya, 20-an pegawai. Harapan Bapak sendiri nih, Pak. Oh, untuk Perumdam dulu deh, Pak. Untuk Perumdam TKR untuk kedepannya di tahun 2023 sekarang atau untuk tahun-tahun ke depannya gitu, Pak. Boleh disampaikan harapan Bapak. Iya, harapan saya di internal gitu kan, supaya juga teman-teman generasi muda supaya banyak-banyak belajar ikut diklat, supaya bisa menerapkan teknologi tepat guna. Dan yang kedua, harapan kami cabang Citra di eksternal, mohon doa daripada konsumen gitu kan, supaya pelaksanaan optimalisasi IPA ini yang ada di Serdang Asri dan di Taman Pusdiklat itu bisa berjalan dengan baik, seperti itu, sehingga layanan daripada cabang Citra gitu kan untuk ke konsumen bisa lebih maksimal, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak pembahasan kita hari ini. Sama-sama. Sudah menjawab juga pertanyaan-pertanyaan dari netizen nih Pak terkait air keruh dan beberapa keluhan di Citra Raya ini Pak. Semoga juga di cabang Citra Raya kedepannya semakin goals yang ingin dicapai, semoga semuanya tercapai ya Pak. Insya Allah. Baik, semuanya terima kasih sudah menyaksikan perbincangan kita kali ini. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.